Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fatur Dopong, kembali menyapa saudara semua pengikut Mata Lain News dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan abang saya, Abang Amir Kiwang. Ini salah satu tokoh familiar yang mungkin kita tidak perlu kenal banyak tentang beliau, tapi cukup berpengaruh, dan kalau anak muda ataupun para pengguna media sosial pasti kenal dengan beliau. Selain dari tokoh-tokoh pengamat politik, Ahmad Atang, beliau ini adalah salah satu kader baru yang kemudian muncul di booming di media sosial saat ini. Oleh karena itu, mungkin kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Mungkin ada banyak hal tentang politik di bangsa Indonesia, terutama pada Nusa Tenggara Timur. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan berbicara soal calon wali kota Kupang yang hari ini bagi kami adalah sebuah misteri yang belum diketahui oleh publik. Oleh karena itu, mungkin dari mungkin dari sudut pandang pengamat politik bisa menentukan ataupun siapa yang menjadi calon di tahun 2024 ini, siapa yang akan menjadi nahkoda baru di wali kota Kupang ke depannya. Oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang dengan Abang Amir Kiwang tentunya. Bagaimana kabar Bang? Ahmad, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin dari kita lihat di beberapa media sosial yang munculan hari ini, ada 14 kader yang kemudian muncul, ada juga pemain lama dan juga ada pemain-pemain baru yang kita lihat ini sangat luar biasa, dan ini akan menjadi salah satu pertarungan yang sangat bergeni, yang sangat luar biasa. Bagaimana dinamika yang dimainkan dalam perhelatan politik kali ini, berapa calon yang dipastikan untuk lolos Bang? Bagaimana cara pandang politik Abang melihat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para netizen Mata Lain News yang menyaksikan podcast pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bung Fatur. Kita coba bincang sejenak mengenai konstelasi politik Kota Kupang menjelang suksesi Pilkada Kota Kupang, yang juga merupakan satu rangkaian dari proses Pilkada serentak di November 2024 nanti. Nah, menarik kemudian ketika kita bicara dalam kontestasi politik. Pertama begini, dalam realitasnya, di politik itu nggak ada yang mustahil. Artinya, segala sesuatu bisa terjadi, dan konstelasi juga bisa berubah tiap saat, tiap detik, bahkan tiap menit. Nah, realitas ini, dengan kondisi hari ini 14, sejauh ini ya, kita melihat ada 14 kontestan yang mendaftar untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota di beberapa partai yang tersebar di Kota Kupang. Nah, menariknya adalah, bagi saya begini, sampai hari ini partai-partai kan hanya masih memberi kesempatan untuk para kontestan atau calon ini mendaftar. Tetapi belum ada partai yang kemudian secara resmi ya memberikan surat dukungan. Kalau mungkin rekomendasi mungkin sudah beberapa. Tetapi kalau pernyataan dukungan resmi sejauh ini kita belum menemukan itu secara jeli atau secara jelas lewat pemberitaan di media, baik lewat media sosial maupun media online, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Nah, ini menarik. Bagi saya ada beberapa hal di sini. Pertama, bahwa partai tetap membuka ruang untuk para calon ini mendaftar. Nah, tetapi kemudian keputusan siapa yang kemudian harus diusung oleh partai menjadi calon, itu tentu partai akan memiliki beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu misalnya soal kualitas calon, integritasnya, daya akseptabilitasnya, terus soal rekam jejak dan track recordnya, itu akan jadi pertimbangan. Termasuk juga mungkin partai akan mempertimbangkan juga hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei politik. Meskipun survei politik bukan menjadi variabel tunggal untuk menentukan siapa yang harus didukung. Partai punya banyak variabel untuk mempertimbangkan itu. Nah, menariknya adalah sejauh ini, sekali lagi, kita belum menemukan ada pernyataan dari partai atau koalisi partai yang membuat pernyataan secara resmi lewat media ke publik bahwa ini loh calon yang kami dukung. Karena yang kita ikuti kan sejauh ini baru cuman para calon yang mendaftar, dan totalnya sampai yang kita deteksi sampai tadi kan baru 14. Ya. Artinya segala kemungkinan bisa terjadi. Pendaftar boleh banyak, tetapi ini pasti akan mengkerucut. Ya, kita akan lihat dengan situasi seperti ini, paling ya bisa 4, bisa 5 paket, tapi tergantung.
situasinya seperti apa. Nah, ini kan akan menjadi menarik. Partai-partai akan melihat ruang koalisi untuk memungkinkan bisa menang. Koalisi di Pilpres kemarin atau mungkin nanti koalisi di Pilgub nanti tidak serta-merta kemudian menjadi ruang untuk menciptakan koalisi di kota. Karena partai pasti punya pertimbangan berbeda. Karena meskipun misalnya secara nasional kemarin Nasdem, PKB berbeda koalisi dengan PDIP atau dengan Golkar dan partai lainnya, tetapi bisa jadi dalam konteks Kota Kupang bisa saja mereka berkoalisi. Ini kan tergantung bagaimana komunikasi politik yang dibangun untuk kemudian mendukung calon siapa yang kemudian diusung. Nah, ada banyak kader partai di sini. Nah, kita berharap calon-calon yang muncul kemudian, meskipun hari ini sudah 14, kita berharap masih adalah yang bisa muncul. Tidak sekedar dari politisi, tidak sekedar dari birokrat, tapi mungkin bisa jadi privat sektor seperti pengusaha dan sebagainya. Agar kemudian itu akan memberikan banyak pilihan. Nah, soal kemudian siapa yang harus dipilih itu kan akan berpulang kepada pilihan masyarakat, tetapi kemudian kita berharap bahwa partai kemudian bisa menyodorkan calon baik wali kota maupun wakil wali kota adalah yang memiliki track record, rekam jejak, dan juga kualitas kepemimpinan yang baik. Karena realitasnya kita kadang melihat ada calon secara kualitas bagus, tetapi ketika dia menyampaikan visi dan misi politiknya itu kadang terlalu cenderung bombastis dan terlalu melangit sehingga sulit diimplementasikan. Padahal visi misi itu harus bisa dikontekskan dan diterjemahkan dalam realitas sehingga dia harus benar-benar terukur. Nah, ini yang kemudian harus bisa dilakukan agar visi misi itu tidak merupakan sesuatu yang bombastis. Nah, kita berharap siapa aja. Bagi saya tidak penting siapa orangnya, tetapi yang penting adalah bahwa ketika dia tampil, dia bisa menjawab realitas kebutuhan masyarakat Kota Kupang dan kemudian mengejawantakannya itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis yang bisa memberikan efek bagi kehidupan masyarakat Kota Kupang ke arah yang lebih baik. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari beberapa calon yang muncul ini kan ada beberapa yang ketua partai, ada juga yang lewat jalur independen. Ya. Dari dilihat ini potensi yang kemudian lolos ini misalnya lolos sebagai calon dan kemudian mendapatkan mandat dari partai itu kira-kira siapa? Nah, bagi saya begini ya. Kalau para ketua-ketua partai kemudian melamar, bagi saya itu biasa. Ya. Tetapi apakah kemudian dia otomatis mendapatkan pintu dari partai bersangkutan? Bagi saya ini kembali berpulang kepada partai. Karena begini, seorang ketua partai sekalipun, tetapi jika dia elektabilitasnya tidak bagus, kemudian rekam jejaknya juga tidak terlalu mumpuni, tentu partai harus memiliki pertimbangan. Yeah. Toh dalam realitas pertarungan seperti ini kan, partai apapun, dia menyodorkan kandidat yang dia inginkan adalah menang. Yeah. Tidak ada yang mau kalah dalam pertarungan ini. Maka banyak pertimbangan. Begitu juga dengan calon-calon independen, yang lewat jalur independen, atau kader-kader non-partai yang kemudian juga mendaftar lewat pintu partai. Karena selama ini, pola kaderisasi kepemimpinan politik kita itu kan belum berjalan secara baik. Kalaupun ada yang berjalan secara baik, mungkin di partai-partai tertentu saja, di partai-partai besar saja yang memang proses kaderisasinya betul-betul mumpuni. Sehingga ketika datang momentum pilkada seperti ini, kader-kadernya sudah jadi dan siap bertarung. Tetapi ada yang kemudian, dalam realitas begini, para pengurusnya, bahkan ketua partainya, nilai jualnya dianggap tidak signifikan. Ya bisa diukur dari barometer track record maupun hasil survei dan sebagainya. Sehingga kadang partai mengambil kader-kader luar, dalam tanda petik orang dari partai lain atau orang bebas yang dianggap memiliki nilai jual maksimal yang kemudian bisa memenangkan pertarungan atau kontestasi politik ini. Sehingga bagi saya ini ruang kemungkinan. Soal kemudian siapapun yang lolos dari partai Golkar, PDI, Nasdem, PAN dan sebagainya, ini menarik bagi saya. Dan satu catatan bagi saya menduga bahwa sampai hari ini belum ada satu partai pun yang kemudian merilis secara langsung siapa yang kemudian dia rekomendasikan, bukan rekomendasikan, tapi diputuskan untuk didukung
mungkin karena partai juga berusaha melihat realitas yang ada pada kontestan lain, ada pada partai-partai lain. Dia akan melihat. Jadi ini kesannya seperti saling menunggu ini, saling menunggu, kemudian masih berusaha untuk menjaring siapa yang layak. Ya soal kemudian ada deal-deal yang lain, bagi saya itu soal lain. Tetapi dua hal ini itu menjadi yang dipertimbangkan bahwa dia akan melihat peluang, kansnya, kandidat yang akan dia dorong dan bagaimana kans dari kandidat yang didorong oleh partai lain, dan kemudian dia akan memperhitungkan realitas itu dengan melakukan kalkulasi, analisis berdasarkan variabel seperti sebaran suara partai pendukung, yaitu track record atau rekam jejak kandidat, itu akan dilihat nanti. Terus Abang, dilihat dari beberapa kandidat yang muncul ini kan saya lihat juga ada muda, dan kedua sudah berpengalaman dalam dunia di mantan anggota DPRD, dan sementara ini juga ada beberapa yang kemudian aktif dalam anggota DPRD bahkan terpilih lagi. Ya. Nah, kemudian dalam usia kita lihat pun masih muda sekali dalam usia ini. Apakah kemudian munculnya anak-anak muda ini ataupun kader-kader baru ini kan ada juga dua orang yang kemudian wali kota lama tuh, mantan wali kota, bahkan bertarung lagi seperti Pak Yonas dan kedua Pak Jeffrey Raporet. Ya. Ketika munculnya generasi muda ini, kedua orang ini bagaimana posisinya, terancam atau tidak, Bang? Bagi saya begini, realitasnya begini, ya kan? Karena ini kontestasi politik, siapapun lanjut, Bang, boleh maju, siapapun boleh bertarung, sepanjang dia memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, baik dari ketentuan perundang-undangan maupun mekanisme partai yang bersangkutan. Nah, menarik seperti yang Bung Fatur sampaikan, bahwa di samping pemain lama seperti Pak Jeffrey atau Pak Yonas, kemudian mulai bermunculan nama-nama baru, kita sebut saja seperti Pak Christian Widodo, ya kan? Ini bagi saya ini menarik. Artinya, di politik itu, dengan munculnya kader-kader baru dan terlepas dari apapun background dan dukungan politiknya, ini menunjukkan bahwa ada semacam regenerasi politik. Oh ya, ada juga Kak Isodorus di Jawa ya, yang digadang-gadang dari Gerindra, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa ada semacam keinginan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan politik di Kota Kupang. Karena kalau kita perhatikan kan, dari periode ke periode wali kota Kupang ini kan yang bertarung ini kan orang-orang yang sama saja. Para pemain-pemain lama yang boleh dibilang menjadi pentolan-pentolan politik di Kota Kupang. Dan mereka-mereka itu aja yang bertarung gitu. Nah, dengan kontestasi di 2024 dengan wacana munculnya banyak kekuatan atau banyak anak-anak muda yang kemudian siap memajukan diri untuk menjadi calon wali kota, bagi saya ini fenomena yang harus kita apresiasi. Artinya, ruang politik ini terbuka bagi siapapun, bagi mau tua mau muda, sepanjang dia memenuhi aturan-aturan hukum dan mekanisme politik yang berlaku. Dan bagi saya tidak soal. Dan apakah kemudian bahwa dua atau para mantan wali kota yang pernah berkuasa ini kemudian dia calon lagi, dan bagaimana potensinya dia ketika dia harus berhadapan dengan anak-anak muda yang memiliki darah segar yang masuk bertarung. Bagi saya ada beberapa hal gitu. Pertama, apa modal dia gitu? Dua orang yang kemudian menjadi pemain lama yang ikut kembali bertarung. Tentu bahwa rekam jejak mereka selama mereka memimpin Kota Kupang selama 5 tahun, itu akan menjadi evaluasi korektif oleh masyarakat. Bahwa ketika mereka terpilih selama 5 tahun menjadi Balai Kota Kupang, apa yang telah mereka lakukan untuk masa depan Kota Kupang gitu. Nah, variabel ini akan menarik. Kalau 5 tahun itu mereka dianggap berhasil, maka potensi dukungan masyarakat itu bisa mengarah lagi kepada mereka. Tetapi jika kemudian penilaian bahwa selama 5 tahun mereka memimpin Kota Kupang itu dianggap tidak ada prestasi dan cenderung biasa-biasa saja, bisa jadi pilihan politik itu tidak akan jatuh ke mereka. Sebaliknya, anak-anak muda yang baru muncul, tentu juga masyarakat akan bertanya, apa modalmu? Kan gitu. Ya. Anak muda biasanya memang syarat energi, syarat idealisme. Tetapi apa itu kemudian cukup meyakinkan masyarakat bahwa dia layak dipilih? Ini kan harus dia jabarkan dalam bentuk visi politik dia seperti apa gitu.
bahwa tren bahwa anak muda menjadi calon, bagi saya itu memang sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu juga harus dibarengi dengan kapasitas politik dia yang tercermin secara cerdas melalui visi dan misi politik yang dia rumuskan, yang kemudian dia sampaikan kepada masyarakat. Orang tua syarat pengalaman, anak muda penuh dengan energi positif dan idealisme. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik, sangat menarik pertarungan. Tetapi sekali lagi, eksekusi keputusan itu akan ada di tangan rakyat. Rakyat bisa memilih dan memilah siapa yang layak dia pilih. Maka di sini dibutuhkan semacam ruang untuk dia mensosialisasikan diri secara cerdas dan bijak kepada masyarakat bahwa ini modal saya. Gitu. Dan modal itu yang kemudian harus dimaksimalkan agar kemudian realitas politik masyarakat memberikan pilihan politiknya itu bukan seperti memilih kucing dalam karung, tetapi lebih pada upaya untuk membuktikan bahwa pilihan cerdas masyarakat itu diarahkan untuk memilih kandidat yang benar-benar diharapkan bisa memberikan pencerahan baru bagi masa depan Kota Kupang. Itu realitasnya yang sebenarnya kita berharap dari kontestasi ini. Karena bagi saya bukan soal tua mudanya, bukan soal pengalaman tidak pengalamannya. Sebab orang tua dulu sebelum dia maju pun dia belum punya pengalaman. Gitu. Kalau kita punya dasar itu untuk kemudian mengkat anak-anak muda, bagi saya itu juga tidak bijak. Bahwa logikanya, siapapun pengambil keputusan, dialah penentu arah kebijakan. Ya, tentu kalau dia punya pengalaman politik yang bagus, rekam jejak yang baik, itu adalah nilai plus gitu. Yang kemudian bisa dimaksimalkan bagi dirinya agar kemudian pilihan politik masyarakat itu jatuh kepadanya. Karena bagi saya sekali lagi ini bukan soal tua atau mudanya, tetapi yang paling penting adalah soal siapa yang kemudian secara cerdas bisa membawa Kota Kupang ini ke arah yang lebih baik. Banyak problem di Kota Kupang ini, mulai dari sampah, terus persoalan konflik agraria, air. Ini kan hal-hal problematik yang kemudian ada di tengah masyarakat yang harus ditemukan solusinya dan dilaksanakan. Bukan cuma selesaikan di belakang meja, gitu. Tetapi bagaimana itu dijawab dalam bentuk kebijakan strategis yang konkret yang ada di lapangan. Dan itu harus bisa kita lihat dari visi politik seorang kandidat. Itu yang kita lihat. Abang, terakhir, pertanyaan terakhir adalah ketika partai itu kemudian menentukan pilihan dengan menggunakan indikator pilihannya adalah tentang banyaknya suku dan kemudian indikator agama dan lain-lain, apakah kemudian jatuh pilihan itu yang berpotensi untuk maju wali kota itu apa, siapa? Ya. Kalau ketika kemudian kita bicara soal pendekatan suku bahkan mungkin agama ya, kalau kita bicara ini kan yang mendominasi di Kota Kupang apa? Larinya kan nanti kita takutkan larinya ke arah politik identitas. Ya, betul. Nah, cuman kan begini, politik identitas itu kalau kita salah gunakan, dia akan menjadi ancaman bagi masa depan pluralitas kita, termasuk Kota Kupang. Di tengah masyarakat yang semakin kompleks, yang multikultur, kita tidak lagi sebenarnya harus bicara soal minoritas vs mayoritas. Karena kita sejatinya politik identitas ini awalnya kan dimunculkan karena lebih pada bangkitnya kekuatan politik minoritas, kan begitu awalnya. Tetapi dalam perjalanan kan ini kan lebih digunakan sebagai isu untuk kemudian saling menghabisi antara satu kandidat dengan kandidat lain di tengah masyarakat. Dan itu dalam konteks politik Indonesia, termasuk NTT hari ini kan begitu. Nah, tetapi di tengah masyarakat yang sangat plural dan multikultural hari ini, kita sebenarnya tidak perlu lagi bicara itu. Karena di tengah masyarakat yang multikultur, kepentingannya adalah siapa yang berkualitas dia yang harus didorong. Siapa yang lebih layak dia yang harus didorong tanpa memandang suku, agama, ras ataupun golongan apapun. Karena pilihan politik itu harus dibangun di atas nalar rasionalitas bahwa siapapun yang kemudian memimpin dia mewakili seluruh kita yang ada di Kota Kupang, bukan mewakili kelompok Islam, Katolik, Hindu dan sebagainya, tetapi dia mewakili kekuatan politik Kota Kupang, sehingga ketika dia menang, kemenangan itu adalah kemenangan masyarakat Kota Kupang. Kemudian dia yang kemudian harus didukung oleh seluruh kita. Apapun pilihan politik kita kemarin pada saat pemilu misalnya nanti,
kita nggak milih dia, itu urusan lain. Tetapi ketika dia terpilih, maka dia adalah wali kota kita yang harus kita dukung bersama sepanjang kebijakan-kebijakan strategis yang dia lahirkan itu menyentuh kebutuhan masyarakat. Cuman kalau kita lihat secara petanya memang kan gengsi itu pasti dimunculkan, kan begitu. Masyarakat Kota Kupang ini kan masyarakat plural, sangat plural. Ya, hampir semua etnis kan ada. Karena Kupang ini kan urban society, dia ini masyarakat kota yang terbentuk akibat berdatangan warga-warga dari daerah, khususnya di sekitar NTT. Bahkan dari luar NTT pun banyak. Ada dari Bugis, dari Padang, dari Jawa, dan sebagainya. Nah, ini membuat kemajemukan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa partai-partai pendukung akan mengambil calon wali kota itu dengan pertimbangan seperti yang kita lihat tadi. Dia pasti akan melihat bahwa suku A ini lebih banyak basis pemilihnya. Misalnya, ya kalau kita gabungkan mungkin Manggarai Raya cukup besar di sini ya. Kalau kita gabungkan ketiganya. Terus ada Sabu, ada Rote, ya tuh. Bahkan kalau Flores Timur mungkin dengan Alor mungkin ada di urutan ke-10 ya. Dari kalau kita urutkan berdasarkan pendekatan etnis. Tetapi bagi saya variabel itu tidak mutlak. Karena masyarakat kota, karena kita ini sangat heterogen dan proses edukasi politik kalau bisa kita lakukan, maka itu tidak akan dilihat. Tapi di pemilih-pemilih tradisional yang ada di Kota Kupang, di sudut-sudut kota tertentu, memang masih menggunakan pendekatan itu. Tetapi untuk masyarakat kelas menengah ke atas, harusnya kita bisa edukasi agar pilihan politik dia itu bukan pada si A yang beragama A atau si B yang beragama B atau suku A, suku B, suku C, tetapi bahwa visi politik yang dia bawa itu bisa menjawab seluruh problem masyarakat Kota Kupang. Itu yang kita inginkan. Ya, kalau kemudian kau bertanya untuk mengkerucutkan siapa, bagi saya semuanya masih 50-50 gitu. Dan peluangnya masih 50-50. Siapapun bisa muncul. Potensi itu akan kelihatan ketika partai sudah memunculkan nama-nama itu. Partai sudah mendeklarasikan, sudah memunculkan pasangan calon tetap, baru kita bisa menganalisis menggunakan pendekatan data berdasarkan etnis, bahkan mungkin agama. Tetapi bagi saya sejauh ini saya berharap siapapun yang didorong oleh partai, ya kalaupun ada pendekatan sentris seperti agama atau suku, bisalah itu dijadikan pendekatan kedua. Tetapi minimal aspek rasionalitas soal kecerdasan dan visi politik yang baik dari seorang kandidat, itu yang dikedepankan oleh para partai politik untuk menyodorkan siapa yang kemudian harus dia dukung. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Bang. Luar biasa apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu indikator dan kemudian menjadi bahan penilaian dari para partai politik untuk menentukan siapa yang akan didorong sebagai calon wali kota Kupang pada periode di 2024 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita dan terima kasih banyak Bang. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan berjumpa kembali dalam soal ini. Kalaupun misalnya nanti sudah ditentukan siapa yang akan menjadi calon wali kota Kupang, kita akan diskusi lagi berkaitan dengan analisa kita untuk siapa menjadi pemenang pada perhelatan politik di 2024. Terima kasih banyak.